kerjanya hilang. Ternyata seperti itu. Itu ya, jadi alhamdulillah sudah banyak yang naik. Kelihatannya Mbak Ola sebentar lagi mau naik juga kelihatannya Mbak Ola ya. Pak Hamzah, terus banyaklah, saya doakan banyak yang cepat naik gitu ya. Itu, jadi yang penting jangan berputus asa. Ada satu nasihat juga ketika Bapak dan Ibu bekerja pengen baik naik hasil pekerjaannya, maka salah satu caranya kita itu harus menjadi orang yang tuli, jadi tidak mendengar. Karena kalau kita terlalu banyak mendengar pertimbangan dari banyak orang, akhirnya kita tidak pernah bekerja. Kita mau melangkah sudah dinasihati, kita sudah mau melangkah sudah dinasihati lagi, akhirnya kita tidak pernah bekerja. Karena apa? Terlalu memperhatikan nasihat orang. Nah, kita bekerja saja, kita tulis saja. Ini salah, biar salah kita kerjakan. Ini salah, biar. Nah, toh yang mengatakan pekerjaan kita salah atau benar itu bukan teman kita, tapi apa? Penilai. Nah, ini yang saya nasihatkan betul. Jadi yang menilai itu bukan teman kita, tapi ada tim penilainya. Dengan teman kita bermuamalah, bekerja baik, bisa bekerja sama, alhamdulillah. Tapi prinsipnya secara pribadi kita harus bekerja, kita harus menunjukkan bukti-bukti hasil pekerjaan kita kepada tim penilai kita. Saat ini di PTP kita tim penilainya ada dua, satu penilai dari lembaga, itu atasan langsung kita. Kalau Madya dan Muda itu atasan langsung kita adalah kepala ya, langsung kepala. Nah, saya tidak tahu kalau yang di eselon 3 untuk Muda itu penilainya siapa, kan kelihatannya harus eselon 2 kalau tidak salah. Kemudian kalau yang pertama penilainya adalah eselon 3. Nah, itu nanti sistemnya. Nah, sistem ini mungkin harus dibangun kembali. Kalau yang PTP Muda berada di eselon 4, ini kita di kementerian kan di BGP itu ada 3 state ya, ada eselon 4, eselon 3 dan eselon 2. Ini mudah-mudahan jadi perhatian kita bareng-bareng. Kalau di Kemenak juga ada ya Pak ya? Kemenak eselon berapa Pak? Eselon 4 Kemenak ya. PTP-nya lembaganya eselon berapa Kemenak? Ada yang 2 Pak. Kalau di Kanwil 2. Kanwil eselon 2. Nah, jadi nanti yang di admin CFPTP nanti kan akan bisa melihat bahwa yang namanya PTP pertama itu penilaiannya adalah eselon 3. Kemudian PTP Muda dan Madya penilainya adalah eselon 2. Itulah penilai kita di lembaga ya. Setelah itu nilai hasil kerja berdasarkan keprofesian kita. Mengapa penilainya 2? Karena kita bekerja, kita digaji karena ke PTP-an kita. Nah, sementara pekerjaan di lembaga kalau itu ternyata bisa nyambung dengan ke PTP-an kita, alhamdulillah kita bekerja 1 dapat dinilai baik oleh dua tim penilai. Tapi kalau ternyata tugas tambahan kita berlainan dengan atau jauh dari PTP kita, jadi jauh ladang dari belalangnya gitu ya, misalnya ini belalang ini harusnya berada di sana, kok tahu-tahu di sini, ya enggak masalah, kita kerjakan saja. Itu namanya tugas tambahan gitu ya. Gitu nggih. PTP ini ada PTP Muda juga bisa ya. Monggo nanti silahkan dibahas PTP Muda bisa di eselon. Iya, PTP Muda memang di eselon 3 penilainya. Jadi Kabit, Kabak itu penilai dari eselon penilai dari PTP Muda ya kan, yang menilai Kabit, Kabak bisa. Nah, kemudian kalau PTP Madya eselon 2-nya, kepala dari eselon 2 lah. Kalau di kepala eselon 3 tentunya ada aturan sendiri ya, siapa yang menilai langsung itu nanti dari tim administrasi silahkan berkomunikasi dengan kepegawaian masing-masing, masalah ini dikomunikasikan. Kalau misalnya bisa dinilai oleh Muda, boleh dinilai oleh eselon 3 yang di lembaganya, alhamdulillah. Tapi kalau yang di BGP yang eselon 4 penilainya siapa yang pertama itu ya. Nah, itu ya. Ya, Muda bisa 3. Muda tadi mohon maaf, tadi saya baca lagi yang di sini. PTP Muda juga bisa eselon 3 begitu ya Ibu ya. Padahal kalau di aturannya kan eselon 2 penilai PTP Muda ya, itu aturannya. Kalau
Bisa, berarti harus ada surat. Kalau tidak ada surat, salah juga ya. Surat yang mengatakan ini seperti apa. Jadi harus ada surat dari Pusdatin karena kondisi yang spesifik ini. Itu ya Bu Sukma, biarpun sudah jalan, mohon dicek kembali. Jangan kita menganggap mudah masalah-masalah administratif dengan pengampunan-pengampunan. Setiap pengampunan itu pasti ada surat. Nah, sudah ada landasan, ada surat. Kalau tidak dengan landasan, itu namanya baru persepsi. Nah, ya. Ada suratnya enggak, ini yang mengatakan boleh. Kalau tidak ada suratnya persepsi, ada suratnya berarti itu sudah harus, tidak masalah. Itu kita katakan. Tugas tambahan tidak dinilai. Sampai saat ini kelihatannya belum, tapi dicoba saja dimasukkan. Karena di slot penilaian PTP itu tidak ada tugas tambahan, itu masalahnya. Jadi kita berbasisnya kan di slot penilaian PTP, tidak ada di situ dimasukkan tugas tambahan terus dibuktikan lampiran, tidak ada sama sekali. Jadi sementara ini tugas tambahan baru dinilai oleh lembaga. Ya. Nah, walaupun dulu katanya ketika mendapat tugas tambahan dapat nilai sekian, tapi nyatanya di slot penilaian kita belum ada, itu ya. Itu mungkin nanti ke depan ya, ke depan itu kelihatannya kan kita penilaian angka kredit itu kan bukan pengajuan dupak ini, tapi sudah otomatis menjadi penilaian bulanan, penilaian PTP kita. Jadi setiap bulan ada tim penilai dari PTP dan ada tim penilai dari lembaga yang langsung menginkludkan menjadi satu. Tapi ini kelihatannya baru wacana atau bagaimana. Harusnya kalau akan dilaksanakan benar itu harus ada lembaga yang diuji coba, ya kan? Sudah ada yang uji coba belum untuk menyatukan ini? Kemudian ini pertanyaan berikutnya. Nah, ini di BTI, DP, NTB, PTP Muda masih dinilai eselon 3. Nah, ini nanti coba saya tanyakan ke tim admin CFPTB. Ada ya tim admin CFPTB untuk yang PTP Muda bekerja di eselon 3 itu penilainya bolehkah dari eselon 3? Nah, ini makanya mungkin yang dibuat slot oleh kementerian yang setahu saya di Kemdikbud, kalau yang eselon 3 itu PTP Madanya 1. Nanti penilainya kemana itu juga saya juga masih belum tahu. Itu masalah administratif yang sederhana nih, ruwet gitu ya. Itu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, sangat susah kami mengumpulkan angka saat menjadi subkoordinator di lembaga. Saya tidak bisa matur yang masalah ini gitu. Karena jujur saja ketika panjenengan ketika Bapak Ibu awalnya itu menjadi seorang kasih struktural di mana pekerjaan Bapak dan Ibu itu 100% adalah pekerjaan, tolong pertanyaan di chat jangan ditambah dulu, nanti hilang nanti. Nanti kalau satu sudah jawab baru ngetik, satu jawab ngetik. Jadi saya teruskan. Jadi Bapak Ibu yang dulu pejabat struktural, kemudian karena perubahan struktur atau lembaga kita ini akhirnya harus berubah menjadi seorang CFD, itu saya akui akan sangat susah. Sebagai pengalaman saya sendiri, saya diangkat menjadi PTP Muda, dilantik menjadi PTP Muda itu tanggal sekitar 18 Oktober 2018. Kemudian mulai menjalankan pekerjaan sebagai PTP per 1 November 2018. Alhamdulillah saat itu saya punya hasil pekerjaan berupa desain evaluasi, instrumen evaluasi. Itu saya nilaikan dapat angka kredit pertama kali 2,5. Masih ingat betul saya sampai sekarang. Untuk laporan belum, biasanya laporan saya bekerjakan bulan Juli. Kalau selama ini CFU kan tidak ada batasan-batasan, sehingga lapor yang penting pekerjaan ngumpul, laporan saya buat bulan Januari awal biasanya. Jadi saya hanya melaporkan desain evaluasi sama instrumen evaluasi. Kemudian 2019 Januari sampai
Juni itu banyak pekerjaan tapi bengong. Saya tidak tahu cara melaporkannya. Padahal sudah dilatih ini 140 JP waktu itu saya pelatihan menjadi PTP. Nah, itu bengong sehingga Juni 2019 saya sama sekali tidak mengumpulkan angka kredit satupun. Nah, kemudian ketika saya ikut simposium bulan Juni, bulan Maret waktu itu diberi semangat, kemudian diundang lagi bulan Juni tentang ini, diberi semangat, akhirnya saya membuat sebuah mencoba laporan, saya mengumpulkan 10, dapat 3 waktu itu, terus hitung-hitung 25, 10, 3, lah ini 15 tahun belum tentu saya naik pangkat gitu ya. Kebutuhan saya waktu itu disangoni 330 angka kredit, jadi ada 70, kalau 10 itu 7 tahun kan. Nah, akhirnya diterimanya sedikit. Alhamdulillah, belajar lagi, yang penting bergerak. Akhirnya saya bidik yang pertama kali adalah pengembangan profesi. Saya sebagai seorang PTP sangat lemah sekali keahlian saya di bidang PTP, maka apa yang harus saya kerjakan? Maka saya belajar. Nah, hasil belajar itu saya tuliskan dalam bentuk artikel, tulisan-tulisan atau apa. Nah, hasil belajarnya seperti itu. Belum lagi kita waktu itu masih PTP yang pertama, saya masih PTP pertama, sehingga kepegawaian kami itu yang namanya surat tugas untuk PTP itu juga belum begitu jelas waktu itu ya. Nah, sehingga masih awak-awak begitu. Nah, jadi saya sempat vakum tidak dapat, kemudian semester 2 saya dapat 2. Jadi dalam setahun saya hanya dapat, jadi 1 November 2018 sampai 31 Desember 2019 saya hanya dapat angka kredit 7 waktu itu. Setahun 7. Nah, pekerjaan banyak. Yang saya laporkan sudah mulai banyak, tapi 7 ada dikatakan ini Bapak terlalu banyak melakukan fasilitasi, terlalu banyak melakukan pembimbingan. Nah, itu. Kemudian saya tanya pantasnya berapa pantasnya. Nah, akhirnya saya sadar bahwa semua yang saya kerjakan tidak harus dilaporkan, tidak harus dinilaikan. Karena apa? Kalau terlalu banyak itu akan pengulangan saja. Ini berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu, jeblos sulit. Ya jelas sulit lah, setahun kita bekerja. Kemudian di 2020 awal saya mengumpulkan angka kredit 60. Dinilai 10. Nah, itu. jadi jangan dipikir kita itu masuk ke, ya wajar ya, saya pikir wajar. Jangan dipikir kita masuk ke PTP itu mendapat kemudahan. Kita masuk ke sebuah JFT yang sulit untuk kementerian kita, itu sangat sulit sekali. Tapi tukin kita memang lebih tinggi daripada tukin penghargaan dari pemerintah, lebih tinggi daripada yang lain itu. Jadi kita sulit, tapi penghargaannya lebih tinggi. Wajar kan ya? Semakin saya belajar pada Remington Steele ya. Remington Steele, film itu pekerjaan utamanya sih apa sih? Pencuri. Nah, istilahnya saya belajar dari pencuri. Semakin sulit tingkat kesulitan dalam mencuri, itu hasilnya semakin besar gitu ya. Itu prinsipnya. Jadi semakin sulit pekerjaan yang kita lakukan, risikonya besar, hasilnya semakin besar. Itu ya. Jadi memang bukan pekerjaan yang gampang. Kalau gampang ya semua pengen masuk PTP gitu nggih. Wah, gampang PTP, angka kreditnya gampang, angka kreditnya gampang, pekerjaannya mudah, tukinya tinggi. Itu yang harus kita rubah. Kelihatannya tidak mungkin deh pekerjaan gampang tukinya tinggi. Kita pasti tukinya turun semuanya kalau pekerjaan kita gampang, kemudian syaratnya gampang gitu ya. Kemudian nah ini apalagi nih ke atas. Wah, ini pertanyaan yang mana nih? Nah, saya coba urut ya. Nah, ini ada lagi. Saatnya ini sulit ya. Jadi wajar. Apalagi subkoordinator pekerjaannya jauh lebih ke manajerial, yang semua pekerjaan praktis sudah diselesaikan oleh staf. Panjenengan mengendalikan, mengawasi, membimbing gitu ya. Nah, sekarang panjenengan Bapak dan Ibu harus membuat sendiri semuanya. Pasti bingung. Dah jelas itu bingung.
Apalagi sekarang setelah menjadi KASI, menjadi JFPTP, kemudian masih menjadi subkoordinator, pasti bingungnya luar biasa. Nah di sini kalau saya katakan tolong beri sedikit ruang untuk sunyi Bapak dan Ibu, ruang untuk sunyi, di mana di situ Bapak dan Ibu berpikir. Kemudian di sini yang harus dikendalikan, kalau biasanya mengendalikan staf ya, sekarang Bapak dan Ibu harus mengendalikan diri sendiri. Berapa persen ruang yang Bapak berikan untuk kebutuhan lembaga, di situ ada sedikit ruang bagi Bapak dan Ibu untuk yang mulai otak-atik dan mulai belajar. Jangan dikira menjadi seorang PTP yang andal itu sesuatu yang instan. Begitu kita membaca juklak langsung paham. Saya membaca juklak itu mungkin sudah 100 kali lebih ya, hampir tiap hari saya baca, itu saja laporannya masih sama, belum pas seperti apa yang diinginkan oleh pembina. Itu ya, sehingga apa yang bisa saya kerjakan? Saya kerjakan pekerjaan saya adalah hobi saya, jadi semua saya kerjakan tanpa mempertimbangkan ini kebanyakan nanti angka kreditnya ada apa yang namanya asas kepatutan. Saya buang kata-kata kepatutan. Apa yang ada di depan saya kerjakan. Semuanya saya kerjakan. Terlalu banyak tidak apa-apa. Dan nanti ketika sudah mulai kita saatnya untuk ngepak untuk dinilaikan sebagai hasil pekerjaan itu saya pilih. Tidak semuanya saya nilaikan. Pekerjaan yang paling dinilai apakah Pak Aryo ini pas Pak Aryo Ujikom dulu sebelum naik ke PTP Madya, jelas ya, setelah angka kreditnya memenuhi syarat, DUPAK, kemudian dinyatakan itu di bawahnya ada berhak untuk masuk ke PTP Madya dan golongan 4A seperti itu ya. Itu kalau masih ada slot di lembaganya boleh diusulkan sebagai peningkatan karir, ada ujiannya. Jadi ujian dulu lulus, baru kemudian diproses menjadi PTP Madya. Setelah SKPTP Madyanya turun, baru diusulkan ke 4A. Nah sekarang ini 4A saya ya belum turun, mudah-mudahan Oktober turun, mudah-mudahan. Kemudian berapa lama waktu yang diperlukan untuk menilai angka kredit PTP? Apakah ada waktu baku di shopnya? Nah, saya bukan tim penilai angka kredit PTP. Nah, ini kan jadi panjenengan lebih percaya ketika saya bukan tim penilai angka kredit. Sehingga nilai saya itu bukan karena pertemanan gitu. Siapa penilainya saya juga tidak kenal siapa-siapa saja. Saya pokoknya saya bekerja saya laporkan. Saya bekerja saya laporkan. Ada waktu bakunya. Kalau saya amati itu dari saya memasukkan DUPAK sampai dengan saya memasukkan berkas untuk penilaian angka kredit sampai dengan SK DUPAK itu turun, jadi DUPAK sebagai HAPAK-nya turun, itu rata-rata paling cepat 2 bulan biasanya. Jadi masuknya Juni kan, kita Juni, Agustus itu paling cepat, Agustus pertengahan. Sering September juga baru keluar. Gitu ya. Untuk usulan DUPAK di masing-masing lembaga atau kementerian, apa bisa yang menilai dari masing-masing lembaga atau kementerian? Saat ini penilainya masih pembina saat ini, setahun 2 kali dan dilakukan secara online saat ini. Tetapi tim penilainya melibatkan dari unsur-unsur kementerian. Nah, mudah-mudahan nanti di Kemenak sudah mulai ada yang dilatih menjadi tim penilai, kemudian hukum dan HAM mulai ada yang dinilai, dari keuangan juga mulai ada yang dilatih untuk menjadi penilai. Yang dilatih yang lulus itu nanti beberapa akan dilibatkan menjadi anggota tim penilai. Itu hak seluruh anggota PTP untuk menjadi penilai hak. Jadi kita semua berhak menjadi penilai dari lembaga manapun. Tapi pelaksananya saat ini masih di pembina. Mungkin karena jumlahnya atau karena tingkatan pun gitu ya. Itu pun kita sudah dinilai 2 kali. Satu oleh lembaga kita sendiri dan 2 oleh pembina. Kemudian ya Bapak harus bersemangat. Semaya menjadi PTP Muda hasil penyetaraan, dilantik Desember 2021. Masa kerja saya tinggal kurang
lebih 2 tahun lagi. Dengan info-info bahwa sulit mendapatkan angka kredit, mendapatkan kredit poin sebagai bekal naik pangkat, mohon pencerahan Pak, saya harus seperti apa? Ini sudah saya sampaikan di awal. Kita harus menjadi orang yang tuli. Kalau kita tidak tuli, ya sudah, kita semakin hancur mental kita. Jadi sebenarnya semua informasi-informasi, baik informasi positif maupun informasi yang bagi saya negatif, itu sebenarnya hanya menghancurkan mental. Kalau informasinya baik itu hanya membuat kita bermimpi, kebanyakan bermimpi membuat kita lupa bekerja. Kemudian informasi-informasi yang sifatnya bisa misalnya membuat saya takut, itu juga terlalu merasuk, akhirnya membuat kita itu minder, akhirnya tidak berani lah, ini kita nunggu teman yang naik pangkat dulu seperti apa caranya, akhirnya kita tidak bekerja juga karena kita hanya menunggu. Itu ya, itu yang dapat saya sampaikan sejak awal terkait dengan sulitnya angka kredit. Jadilah orang yang tuli, bekerja saja sudah, tidak usah dipikirkan angka kreditnya sulit atau tidak. Kalau pekerjaan kita baik sesuai dengan tusi bukan persepsi, insya Allah akan dinilai. Itu ya. Nah, alhamdulillah saya kemarin naik ke jabatan madya itu setelah dikeluarkan ditandatangani, ternyata SK saya itu disangoni angka kredit 451. Itu ya. Jadi jangan khawatir, saya itu dari tadi 2,5 sampai ketakutan akhirnya tidak. Jadi yang jenengan rasakan, oh ini enggak naik pangkatnya sulit karena sulit. Orang fisika kan cenderung orangnya logis ya. Kalau saya mengumpulkan, kan banyak cerita, saya mengumpulkan 70 dapat 3, mengumpulkan 70 dapat 5, sama-sama hanya dapat 2, 1, 3, tidak ada efek. Ya tidak usah mengumpulkan sekalian, itulah orang fisika. Sama-sama tidak akan pernah naik pangkat kan ya, kita tunggu aja, kita nikmati gaji saya saat ini sampai saya diberhentikan menjadi seorang PTP. Nah, itulah orang fisika. Jadi pilihannya sukses atau gagal gitu aja sudah. Ketika saya hitung itu sudah gagal ya sudah saya lepaskan. Itu saya. Ini sama seperti panjenengan. Apa ini? Ya sudah saya lepaskan. Tapi kemudian ada yang membangun motivasi saya kembali mengajak bercerita, kemudian akhirnya saya bekerja lagi, Bapak. Akhirnya di 2019 saya bisa memperbaiki pengumpulan nilai. Itu ya. Kemudian setelah saya bekerja terus banyak ditolak, memang tidak apa-apa, kerja. Akhirnya alhamdulillah saya bisa sampai di sini, hanya sadar. Yang penting ternyata kemarin saya sukses itu karena menjadi orang tuli. Jadi cerita kata itu ternyata tidak bohong gitu ya. Cerita kata itu tidak bohong. Kan ada cerita menara tinggi, kemudian ada ribuan kata berlomba naik ke menaranya kan. Gagal di surah itu semua ya susah bagus, sebentar lagi naik, jatuh. Tapi ada satu kata yang ternyata itu tetap gagal naik lagi, akhirnya sampai ke puncak. Setelah dicek ternyata apa? Dia itu tuli. Dia itu tidak mudeng kalau sedang dijatuhkan mentalnya sama teman-temannya. Dia itu tidak mudeng kalau sebenarnya dia itu sedang disemangati sama teman-temannya. Pokoknya dia tujuannya satu, saya harus sampai ke puncak. Itu gitu. Alhamdulillah kemarin itu setelah saya itu kemudian saya lihat, oh ternyata saya itu sudah menjadi orang yang tuli. Nah, ini saya tularkan ke panjenengan. Jadilah orang tuli dalam hal kerjaan. Maksudnya bukan tuli yang akhirnya tidak mau tahu pekerjaan kantor beneran gitu, bukan ya. Jadilah orang itu. Kalau menulis buku, tema buku yang tepat untuk pengajuan ya tentu saja karena kita seorang pengembang teknologi pembelajaran, buku yang kita buat harus ada kaitannya dengan profesi kita. Ibu atau Bapak membuat tulisan buku tapi isinya kumpulan puisi, dapat angka kredit atau tidak? Kemudian Bapak Ibu menulis tentang sejarah dibangunnya, kalau di sini apa Bapak ya? Sejarah dibuatnya kapal pinisi ya, yang asli sini ya. Nah, yang dipakai Marco Polo itu kapal buatan sini.
Bahkan sampai-sampai mohon maaf dalam tanda petik tidak ada bukti. Yang namanya Nabi Nuh itu asli orang sini. Karena apa? Kemampuan membuat kapalnya itu. Nah, mari dunia mana yang buat kapal paling hebat? Yang terkenal hanya di sini saja. Sampai-sampainya seperti itu. Jadi buat buku yang terkait dengan pengembangan profesi kita, misalnya membuat tutorial memanfaatkan Office 365 untuk pembelajaran, buat bukunya bagaimana? Itu bisa. Kemudian tutorial pemanfaatan akun Google dalam pembelajaran, buat bukunya. Bagaimana sih menggunakan platform Merdeka Mengajar supaya guru nyaman, murid nyaman? Nah, itu. Ya kan? Bagaimana kita melakukan pembelajaran secara online di tempat yang tipis sinyal? Nah, itu kan judul-judul yang menarik. Selama ini kita Indonesia jaringan bagus hanya 30%, 80% bagus. Di KPTK ini sendiri jaringan bagus hanya di ruang ini. Keluar itu pun harus menggunakan WiFi. Pakai HP kita nggak ada sinyal sama sekali pakai HP. Apalagi keluar. Udah masuk ruangan ini tidak ada sinyal. Ini kali kedua Pak, saya masuk ke ruangan atau ke lembaga yang tidak ada sinyal begitu masuk pagar. Pertama dulu ketika saya di SMA Taruna Nusantara tahun berapa itu, begitu masuk pagar sinyal hilang. Dulu kan saya pernah daftar di sana sampai alhamdulillah di terakhir, tapi setelah terakhir saya ditanya gimana nanti buat kelihatannya saya tidak tertarik jadi guru sini deh Pak. Loh kenapa? Kan gini Mas sudah cek. Iya tapi yang saya ajar kok kayak robot semua itu saya katakan. Saya tuh suka mengajar kalau kelas saya itu belepotan Pak, bukan yang tertib, yang ramai, yang akhirnya saya bisa mengajak mereka itu rajin belajar karena memang mereka perlu. Nah, kalau di sini wah disiplin sekali, Masya Allah, keluar asrama baris, masuk ke kelas baris, makan baris, ya namanya SMA Taruna waktu itu ya rasanya. Yang hebatnya itu pernah saya coba, soalnya saya bawa HP, ini kan pagar, kemudian saya di sini, sinyalnya masih penuh. Begitu saya masuk pagar, sinyalnya hilang. Ini luar biasa sekali. Ini yang pertama, yang kedua perguruan tinggi anak saya di Bogor. Begitu masuk kampusnya sinyal hilang. Nah, setelah anak saya di sana, lu kok bisa telepon? Di sini ada satu tempat di mana sinyalnya hidup. Satu tempat ini aja. Jadi kalau mau telepon pasti ke pojok situ. Nah, gampang sekali mengawasi. Yang ketiga ini, begitu saya masuk pagar sinyalnya hilang. Padahal di luar pagar masih penuh ya sinyalnya ya. Di ladang sana itu masih penuh, begitu masuk pagar sinyalnya hilang. Hebat ini. Gitu ya. Jadi buat buku temanya ya sesuai dengan keahlian kita. Siapa yang berwenang untuk melaksanakan diklat PTP? Jawabannya 1. Jawabannya 2 diklat PTP. Yang 1 itu Pusdiklat, yang kedua LPTK atau lembaga-lembaga pelatihan yang resmi. LPTK kelihatannya ke depan itu yang namanya tempat pelatihan itu hanya Pusdiklat dan LPTK. Pusdatin itu pembina. APTPI adalah organisasi profesi. Kalau guru ya PGRI. Terus apa CGI ya betul ya? IGI. Nah, itu kita sama dengan mereka. Kita hanya organisasi profesi supaya teman-teman sesama PTP itu ketika sendirian saja itu kan bingung lah, ketika berkelompok berkumpul. Nah, di sini juga diadopsi oleh platform Merdeka Mengajar. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru melalui komunitas belajar. Kita ini komunitas belajar bagi para PTP, namanya APTPI, komunitas belajar. Kalau APTPI mengeluarkan sertifikat pelatihan diakui enggak? Buatan.
Makanya ketika APTPI mau menyelenggarakan pelatihan atau BIMTEK Boten itu tidak ya, mohon maaf ini orang Indonesia ya, bukan orang Jawa Tengah. Jadi APTPI mengeluarkan surat pelatihan, jadi sudah melakukan surat pelatihan sekian jam dikeluarkan APTPI itu tidak akan mendapat angka kredit. Tapi APTPI sebagai organisasi profesi yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi anggotanya. Nah, tugas utama APTPI sebenarnya adalah meningkatkan kompetensi anggotanya supaya dapat bekerja dengan baik, dapat bekerja sesuai dengan tusi, sehingga nanti kalau memang layak akan dinilai angka kreditnya, kalau tidak layak akan di-drop, tidak dapat angka kredit, seperti itu ya. Nah, apa peran APTPI di sini? Menjembatani. Kita melakukan pelatihan-pelatihan BIMTEK dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga diklat yang sudah diakui pemerintah, ataupun di sini saya sarankan menggandeng LPTK. Jadi di sini logonya pasti tadi ada APTPI, kemudian KPTK. KPTK ini di-down menjadi lembaga pelatihan baru 1 bulan ya. Masih berhak memberikan pelatihan ya KPTK ya. Karena sudah menjadi balai besar, balai penjaminan mutu. Ini sudah statusnya seperti LPMP masa lalu ini. Nah, ini masih masa vokasi. Ada pengembangan. Tapi setahu saya kalau namanya bukan pusat pelatihan tidak boleh. Nah, itu. Walau ini masih istilahnya masih setengah-setengah. Kita kan, kita suka bekerja dengan persepsi bukan tusi. Cuma kemarin kan di kami karena di vokasi. Ya. Itu tusi LPB itu yang itu ditambahkan ke vokasi semua ya. Kalau dulu P4TK dulu. P4TK apa? Dulu kami di bidang P4TK kepanjangan apa dulu? Pusat pengembangan LP3TK. Ada kata-kata pelatihannya enggak? Enggak ada juga. Kalau dulu P4TK IPA ada kata-kata pelatihannya enggak? P4TK IPA IPS. Bui. Kalau di kepanjangan nama. Cuma kalau di tusinya memang ada di dalam. Nah ini sebabnya kita itu masih suka bermain persepsi bukan tusi. Ini yang kita harus hati-hati. Makanya kemarin baru 1 tok, terus coba gandeng LPTK. Jadi nanti sertifikatnya kalau bisa ya ada KPTK, ada LPTK-nya gitu ya. Nah, itu. LPTK berarti dari perguruan tinggi. Iya, dari perguruan tinggi LPTK. Di sini kan banyak kita menggandeng. Khusus untuk PTP karena jelas tertulis pelatihan yang diakui hanya dari lembaga pelatihan resmi atau yang saat ini ditunjuk menjadi lembaga pelatihan resmi oleh pemerintah itu ya LPTK itu. Sementara lembaga-lembaga pelatihan saya matur kemarin itu semua lembaga pelatihan yang ada di Indonesia dibakar semuanya. Biar gurunya tidak balik kanan. Ini saya tidak bisa, harus offline. Nah, itu. Semua guru harus belajar mandiri. Masalahnya itu. Makanya CGP pun pelatihannya banyak sekali tapi 100% daring ya. 100% daring. Karena ini memang trennya diubah semuanya, cara melatih gurunya, cara meningkatkan kompetensi gurunya. Ini yang harus kita pahami banget tentang apa sih sebenarnya tujuan dari kementerian menutup semua lembaga pelatihan. Nah itu ya. Jadi Pusdatin atau APTPI kalau melaksanakan diklat itu pasti 1 menggandeng Pusdiklat atau 2 menggandeng lembaga-lembaga pelatihan yang telah diakui resmi. Makanya kemarin waktu di Kemenak kan masih badan diklat, betul ya? Balai diklat ya, masih balai diklat. Ini kita bisa masuk pelatihannya di provinsi biar murah, kita gandengnya ke Kemenak BDK. BDK di sini, BDK Makassar ada enggak Bapak? Di mana BDK yang di Indonesia Timur? Kalau di Semarang itu untuk Jawa Tengah dan DIY ada BDK, betul kan? Ini menggandengnya dengan Kemenak karena mereka masih punya BDK. Dan saya tahu betul bahwa seperti di Semarang itu BDK-nya itu mereka memang sertifikasinya sudah bagus, itu yang mengeluarkan LAN. Ini waktu itu grade-nya apa waktu akreditasi A atau B waktu itu, lupa saya. BDK luar biasa, ada akreditasinya lembaga pelatihan. Di sini pernah diikutkan
sertifikasi kelan untuk menyelenggarakan pelatihan. Nah, ini kan karena kita pelatihannya internal, jadi tidak begitu masalah. Tapi begitu APTPI, PTP, kita ini organisasinya tidak hanya berada di kementerian, tapi ada juga yang dari luar kementerian. Gitu ya, teman-teman PTP ya. Jadi mohon ini dipegang betul. Walaupun mungkin ini masih berapa bulan masih dipakai, bisa kelihatannya. Tapi kemarin saya lihat semakin lama semakin tegas gitu. Harus ada bukti bahwa itu lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh LAN. Itu jelas sekali ini. Kemudian untuk membuat produk atau media apakah harus melalui tahapan seperti ADI? Nah, itu panjenengan yang bertanya ini pertanyaan sederhana saja. Pekerjaannya tusi atau persepsi. Tidak ada yang namanya sekonyong-konyong membuat YouTube, nggak ada kan, buat film. Mesti ada yang dipikirkan, wah ini kelihatannya kalau saya buat sebuah media bagus. Ini berdasarkan pemikiran, persepsi. Nah, persepsi itu turunkan menjadi sebuah tusi. Ya harus ada data dulu yang mengatakan, yang menguatkan bahwa apa yang akan saya kerjakan itu betul-betul bermanfaat. Buat apa kita membuat mainan kalau tidak laku gitu. Ini jadi dilihat aja mainan yang dijual itu pasti laku karena apa? Sebelumnya sudah dicek ini kalau dibuat laku. Telur gulung itu ada analisisnya juga kan, telur gulung. Oh ternyata disukai anak-anak, itu ada test case-nya dulu, ada test case-nya dari mana, ternyata laku, terdengar, viral, akhirnya seluruh Indonesia tidak ada yang tidak menjual telur gulung. Pernah mengamati tidak ini Bapak dan Ibu tentang bagaimana kok tahu-tahu ada telur gulung, terus ada apa itu corn dog itu ya yang dari Taiwan, tapi itu laku, kita tidak cocok dengan rasanya tapi laku gitu ya. Itu semuanya pasti berdasarkan analisis gitu ya, dirancang. Bentuk corn dog itu bukan sekonyong-konyong, itu pasti dengan beragam percobaan. Hal ini juga saya amati dari seorang penjual rumput laut goreng. Saya kebetulan dengan anak saya itu, ini film bagus tentang orang yang menjual rumput laut goreng. Jadi orang itu film durasi 1,5 jam atau 2 jam, 2 jam lebih sedikit. Itu yang 1,5 jam gagal ceritanya. Jadi ceritanya seorang pengusaha itu filmnya 2 jam lebih sedikit, tapi yang 1,5 jam itu ceritanya hanya masalah kegagalan. Nah berikutnya dia secara kebetulan dapat menggoreng dengan pas, enak, setelah itu laku, akhirnya dia masuk ke waktu itu, dia masukkan ke jaringan waralabanya minimart yang tutup itu 7-Eleven ya, dia masuk ke 7-Eleven. Masuk 7-Eleven-nya saja itu jadi 30 menit ya, 30 menit masuk 7-Eleven, itu pun tadinya dibuang karena kemasannya tidak menarik. Banyak tapi kemasannya tidak menarik. Dibuang, kemudian secara tidak sengaja ada orang mencoba, loh ini enak. Saya masuk, dicek semuanya, masuklah dia ke jaringan waralaba 7-Eleven. Apa yang dia kerjakan? Hanya menjual rumput laut goreng, mendunia sudah bersama 7-Eleven. Ini ya semuanya ada test case-nya, ada studi kelayakannya. Saya pikir itu ada lagi satu mungkin yang mau menjawab, Mas, yang di sini. Ada. Ya, silakan. Enggak, ini menayangkan paparan. Menayangkan paparan ini yang saya tunggu ini. Ayo yang di ruangan ini. Buat rancangan dulu, rancangannya ada dalam bentuk PowerPoint saja kan, setelah itu buat instrumennya. Nah, yang di ruangan ini seperti apapun jadinya, seperti apapun, silakan. Halo, nah, silakan ya. Kemana? Bapak? Halo. Itu mau menayangkan hasilnya, paparan, share, bagaimana ya? Silakan ya.
Sudah siap belum menunggu? Ini ada yang bertanya dari Kaltim. Kami yang passing belum pernah mendapatkan pelatihan tentang PTP-an. Nah, dulu saya ikut pelatihan PTP tahun 2016 juga sebelum menjadi PTP malah 2015 atau 2016 itu. Jadi ikut pelatihan sebelum menjadi PTP. Waktu itu ada tawaran menjadi PTP, tapi sebentar dulu karena saya pelajari sistemnya. Saya itu di situ kelihatannya hanya akan 3C terus gitu ya. Waktu itu jadi saya pelajari, tapi ternyata sebentar ada passing gitu aja. Jadi sama. Apa yang kita kerjakan, yuk kita buat. Kita melalui asosiasi APTPI di masing-masing daerah mungkin kita bisa menyusun model-model pelatihan yang seperti ini, 3 hari, 2 hari, 3 hari, 2 hari secara daring tentang apa saja yang harus kita kerjakan menjadi seorang PTP berdasarkan tusi bukan persepsi. Itu ya. Nanti apa yang harus dikumpulkan, bagaimana cara mengepak angka kreditnya. Ini kita mudah-mudahan nanti APTPI ini bisa menjadi ide dan saran bagi kami pengurus APTPI untuk membuat satu program-program yang tentunya program-program ini tidak harus di APTPI pusat tapi di APTPI wilayah. Seperti sekarang ini penyelenggaranya adalah APTPI wilayah, yaitu Indonesia Timur. Gitu. Silahkan Mas. Ternyata juga sudah teman saya. Gitu ya? Partner saya sudah. Sudah ya, nah, silakan. Ada dua. Yang mana tuh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi pada sesi ini mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami akan memaparkan hasil diskusi tugas yang diberikan kemarin. Sebelumnya di sini ada bertiga. Yang pertama saya sendiri Azwar Sari, kemudian ada Bapak Devi Rasmana dan Ibu Siti Rawel. Pada kesempatan kali ini dari diskusi kami kan ini ada dari 3 instansi yang berbeda. Nah, saya mencoba mengambil suaranya tidak terdengar. Di itu di unmute mungkin yang sudah terbuka. Scoring nggak? Cek. Bagaimana peserta yang ada di Zoom? Apakah suaranya sudah kedengaran, Bapak Ibu? Oke. Jelas, Pak. Lumayan, Pak. Jadi pada kesempatan kali ini kami mencoba mengangkat sebuah kasus yang ada di perguruan tinggi. Yang kebetulan saya sendiri berasal dari instansi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin. Dan di sini kami mencoba mengangkat sebuah layanan tentang program coaching klinik atau pembimbingan. Kebetulan kan kemarin Bapak narasumber sudah memberikan contoh yang sama yang tentang coaching klinik dan menggunakan coaching klinik tentang pemanfaatan aplikasi Turnitin. Sebelumnya kemarin sudah saya konfirmasi kepada narasumber bahwa aplikasi Turnitin ini memang bukan aplikasi pembelajaran yang tidak secara langsung berkaitan dengan pembelajaran. Karena Turnitin ini fungsinya untuk mencek plagiasi karya tulis ilmiah. Cuman saya kira kalau kontennya beda mungkin, tapi secara struktur atau formatnya mungkin saya usahakan sama seperti yang ada di pedoman kinerja PTP. Jadi untuk judul yang itu
Jadi layanan yang kami angkat yaitu adalah program yang akan kami buat adalah program pembimbingan atau coaching klinik pemanfaatan aplikasi Turnitin. Nah, untuk nama kegiatan yaitu adalah coaching klinik pemanfaatan aplikasi Turnitin pada Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Jadi ini kami sudah menyusun susunannya, strukturnya mengikut dengan yang ada di pedoman penilaian kinerja PJJ. Nah, kemudian waktu dan tempat pembimbingan. Coaching klinik ini rencananya akan dilaksanakan selama 5 hari, mulai dari tanggal 5 sampai 9 September, itu pada hari kerja ya. Jadi 5 hari, itu dan setiap harinya itu dimulai dari jam 8 sampai jam 12 WITA. Tempatnya sendiri ada di ruangan Pusat Pengembangan Pendidikan di Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin. Nah, adapun tujuan pembimbingan yaitu pertama meningkatkan pemahaman sivitas akademika baik dosen maupun tenaga kependidikan terkait dengan pemanfaatan aplikasi Turnitin. Jadi kalau di pendidikan tinggi itu Pak, Bapak Ibu yang diarahkan atau diwajibkan untuk membuat karya tulis ilmiah itu bukan cuma dosen ya. Jadi untuk tenaga kependidikan juga diwajibkan untuk membuat penelitian atau karya tulis ilmiah. Kemudian yang kedua, meningkatkan integritas akademik melalui penggunaan aplikasi Turnitin untuk meminimalkan plagiasi dalam karya ilmiah. Nah, sasarannya siapa? Yang pertama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dosen dan tenaga kependidikan. Nah, kemudian metode pembimbingan yaitu bimbingan individu. Jadi strateginya itu kami siapkan satu ruangan. Jadi selama jam coaching klinik dari jam 8 sampai jam 12 itu siapa saja baik itu dosen maupun pendidik bisa datang ke ruangan untuk bertanya kepada petugas yang telah kami tugaskan untuk membimbing dalam sesi coaching klinik. Jadi sempat kami juga mencari referensi ya terkait dengan bimbingan individu ini. Kebetulan ini seperti yang telah dipaparkan oleh Praitno pada tahun 1994. Konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau yang biasa disebut dengan klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Nah, adapun dalam coaching klinik tersebut nanti materi-materi yang akan kami paparkan adalah yang pertama cara membuat kelas. Jadi dalam Turnitin itu kita bisa ada fitur yang untuk kita bisa membuat kelas. Jadi ini sebetulnya untuk dosen ya kalau kelas ini, karena yang kelas ini nanti digunakan oleh mahasiswa. Nah, kemudian yang akan kami jelaskan adalah menambahkan assignment atau tugas, kemudian menambahkan student atau mahasiswa, karena Turnitin ini juga digunakan oleh mahasiswa pada saat pengerjaan tugas. Dan yang terakhir yang paling penting adalah menggunakan fitur exclude. Fitur exclude ini sendiri adalah fitur baru yang baru diperkenalkan oleh Turnitin. Nah, kenapa kami mengangkat Turnitin ini? Karena sebenarnya sebelumnya saya sendiri di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin itu sudah pernah melakukan survei kecil-kecilan ya Pak, terkait dengan penggunaan Turnitin ini. Ini bisa saya share hasil dari surveinya. Coba saya share dulu.
adalah hasil dari survei yang pernah saya lakukan di lingkungan Polres Banjarmasin yang pada saat itu dilaksanakan pada 6 April sampai 8 April. Nah, adapun hasilnya saya sajikan dalam bentuk infografis seperti ini. Jadi dari survei itu, yang mengisi survei itu ada dari dosen 39 orang dan tenaga kependidikan 8 orang. Ini berdasarkan ini sudah dikategorikan berdasarkan jabatan. Kemudian berdasarkan unit kerja seperti yang muncul di atas di layar Bapak Ibu sekalian, dari direktorat ada 9 orang, dari jurusan kesehatan lingkungan 8 orang, keperawatan 9 orang, kebidanan 8 orang, jurusan gizi 8, teknik laboratorium medik 5 orang, dan jurusan keperawatan gigi ada 4 orang. Sebenarnya kalau di total itu ini belum sampai 50% dari seluruh ASN yang ada di Politeknik Kesehatan Banjarmasin. Kemudian dari status kepemilikan akun Turnitin, dari semua responden yang menjawab itu ada 11 orang yang sudah punya dan selebihnya belum mempunyai akun Turnitin. Nah, dari 11 orang yang sudah mempunyai akun Turnitin itu, 8 sudah mengaktifasi dan yang satunya lagi belum teraktivasi, dan ada juga yang sudah dibuatkan akun tapi lupa kata sandinya. Karena saya sendiri sebagai admin itu sudah membuatkan akun, cuman masih banyak yang belum menggunakan. Nah, kemudian pada pertanyaan yang sudah saya susun di bagian terakhir itu, saya mencoba untuk mendapatkan informasi tentang apakah Turnitin ini cukup mudah digunakan atau tidak, dan hasilnya 100% dari yang sudah mengaktifasi akun itu mengatakan bahwa Turnitin cukup mudah untuk digunakan. Ya, jadi ini adalah hasil survei kecil-kecilan yang pernah saya lakukan, dan inilah yang menjadi dasar mengapa program menjadi dasar kami menyusun program untuk coaching klinik dalam pemanfaatan Turnitin tersebut. Ya, saya kira itu yang bisa kami jelaskan untuk tugas pertama. Mas Wahid, kalau tampilkan yang PowerPoint lagi. Begini, Mas Azwar, mengapa panjenengan masuknya ke Prayitno bukan dari teori belajar, misalnya dari Lili atau siapa? Baik. Jadi mengapa teori dari Prayitno yang kami masukkan, karena itu kan ini bimbingan konseling. Jadi kami mencoba untuk mencari teori yang berkaitan dengan teori konseling, Pak. Itu yang jadi. Kita itu dalam memberikan layanan coaching ini bukan konsultasi itu boleh perorangan, kasihkan bisa nggak? Kasihkan bisa nggak? Memberikan layanan konsultasi tentang itu kasihkan bisa tidak? Misalnya ada berapa kelas, jurusan ya misalnya ya. Jurusan ini satu kelas sudah 15 orang, nanti jurusan lain 15. Bisa nggak? Baik, izin menjawab. Sebenarnya bisa, Pak. Cuman akan melihat situasi dan kondisi ya, di mana ASN kan mempunyai kesibukan masing-masing ya, Pak. Jadi itu kalau untuk mengumpulkan beberapa orang dalam satu kesempatan itu menjadi tantangan tersendiri, Pak. Karena ya sebagai dosen itu waktunya sangat sedikit untuk. Itu kelihatannya menurut saya ya. Kalau perorangan, kalau ada berapa dosen sama tenaga kependidikan di perguruan tinggi Mas
total? Kalau dosen sendiri itu sudah ada sekitar 150-an Pak. Capek Mas, pasti harus membiayai perubahan. Jadi lebih baik dibuat klasikal ya. Mau enggak mau kalau ada permintaan dia tampung dulu, ada permintaan tampung dulu. Seperti saya mau pergi ke Surabaya misalnya, naik pesawat. Itu apakah dengan serta-merta Pak saya mau ke Surabaya sekarang? Kalau dulu ada penyeberangan pakai gedek, pakai tambang itu ya, ada ya. Penyeberangan pakai tambang itu saya mau menyeberang ke sana pakai perahu, satu orang dilayani, betul? Satu gitu ya. Tapi kalau dibuat massal, dibuatlah kapal feri. Saya mau nyebrang sekarang, ya nanti tunggu teman sebentar. Kan seperti itu. Seperti dokter praktek dikumpulkan. Kenapa dokter praktek ditulis dari jam 5 sore sampai jam 7 sore? Karena biar pasiennya ngumpul, tidak datang sewaktu-waktu. Nah, inilah fungsi kita sebagai seorang PTP. Tolong buat desain supaya panjenengan kita itu sebenarnya PTP itu orang-orang malas. Pengennya tidak bekerja tapi gajinya tinggi, betul kan? Nah, paham ya? Kita itu orang malas, pengen gaji tinggi tapi tidak bekerja. Bagaimana? Nah, 100 itu biar tidak membuat pusing kita selama 24 jam dikumpulkan saja. Kan sama saja. Itulah namanya munculnya bukan layanan konseling pemanfaatan Turnitin, tapi layanan konsultasi pemanfaatan Turnitin. Turnitin itu adalah paketnya, betul? Turnitin itu paket, tidak masalah. IPA, IPS, matematika, bahasa, Turnitin, itu paket. Nah, cara mengemas paket itu biar simpel, mudah dan dapat diterima oleh dosen dalam penerima pesannya, dalam ini dosen dan tenaga pendidikan biar sederhana, waktunya ringkas, semuanya dapat. Nah itu tadi. Kita buat desain pembelajaran. Itu ya Mas Azwar. Tapi bagus panjenengan ide Mas Azwar itu bagus, cuman saya hanya melihat capek Mas Azwar kalau perorangannya itu. Buat yang lebih ringkas kita PTP kok. Kita itu seorang arsitektur pembelajaran. Kalau ditanya siapa sih arsitektur pembelajaran di Indonesia? Ya kita lah PTP. Kita punya tusi untuk itu. Itu nggih, Mas Azwar, luar biasa nggih. Ini waktunya sudah 9:30 ini, mohon maaf Pak Air ya, jadi tidak jadi ditayangkan punya Bapak ini. Matur nuwun ya. Ya, terima kasih. Ini saya kembalikan ke moderator, mau diapakan kita manut karena kita sudah menepati janji sampai jam 9.30. Terima kasih. Mohon maaf jika apa yang kita sampaikan ini belum bisa pas, masih jauh dari harapan Bapak dan Ibu semuanya, baik yang ada di ruangan ataupun yang di luar ruangan. Dan ini pula mudah-mudahan dari percakapan kita selama 2 hari ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi Bapak dan Ibu. Berapa sih sebenarnya kebutuhan PTP di lembaga saya? Bagaimana cara menganalisnya? Analisislah dari beban pekerjaannya. Apa pekerjaan kita? Misalnya di BPKP, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang. Ini yang lagi tren adalah PMM. PMM itu adalah MOC. Atau sekarang MOL. Masih open of learning. Jadi pembelajarannya pembelajaran terbuka, online. Kalau online apa yang dibutuhkan? Apakah PTP pertama, apakah muda, apakah madya? Bagaimana persentasenya? Lihat pada besar pekerjaannya kan kita. Semakin besar beban kita, semakin banyak online-nya. Tentunya muda dan madya itu sebenarnya bukan piramida yang madyanya harus sedikit, madyanya bisa banyak, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan ke Bapak Dr. Aryo Nugroho, Bapak Dr. Lulun. Gimana tulisan nama tadi? Dr. Lulun Prianggodo Aryo Nugroho yang telah mengantar kita diskusi dan presentasi tugas. Terima kasih banyak kami ucapkan Pak. Kemudian mari kita sama-sama memberikan aplaus dulu untuk terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kita sudah berada di penghujung waktu pukul 9.36. Kita akan segera mengikuti
kegiatan penutupannya. Ya, Oh, istirahat ya, dulu sebentar. siap. Baik Bapak Ibu, untuk itu saya minta Bapak Ibu mengaktifkan dulu semua Rutin, suaranya ke mute. Masih di mute, Pak. dari Bapak Ibu yang sedang mengerjakan, silakan untuk mengirim ke panitia atau narasumber kita. Sudah Mas? Baru halaman ke-6. Oh, tapi kayaknya di halaman ke-6 ini banyak yang nggak open. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian untuk sesi presentasi dan diskusi. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke panitia. Ada slide-nya. Ada buat.
Suara terkedengar. Bu Nani suaranya nggak kedengaran, Bu. Halo, nggak ada suara nih. Ya. Gimana? Maaf Pak, gimana? Suaranya sudah terdengar? Udah, ulangi dong. Suaranya udah terdengar. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Saya mulai dari garis besar isi medianya ya Pak, ya Ibu. Mulai dari awal. Iya, dari awal. Oh dari awal lagi. Dari awal ulang karena nggak kedengaran, Bu. Dari awal nggak terdengar Pak Hai. Baik, terima kasih. Saya ulang lagi ya. Ini saya hanya mengisi waktu ya. Saya hanya mengisi waktu sambil menunggu penutupan. Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan rancangan yang saya buat berdua dengan Pak Hamsar
Baik, rancangannya adalah terkait dengan tutorial membuat video pembelajaran menggunakan Zoom. Saya kira Bapak Ibu sudah punya Zoom semua, jadi nanti kita sama-sama bagaimana membuat video pembelajaran. Ini juga perlu apalagi namanya, kan teman-teman selama ini mau membuat materi-materi video pembelajaran itu biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain ya. Nah, ternyata di Zoom itu kita sudah bisa membuat video pembelajaran. Jadi ditampilkan misalnya PPT-nya, kemudian kita tampil di dalamnya, kita hanya menjelaskan materi-materi yang akan kita sampaikan. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Apa itu tertulis? Ini suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Terdengar, masih terdengar. Saya lanjut ya, saya lanjut. Lanjut, Saya percepat saja ya. Baik. Nah, garis besar isi media, nama pelatihannya adalah pembuatan video tutorial. Nah, kita membuat video tutorial ini agar guru dan masyarakat umum bisa membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi. Sasarannya adalah guru dan masyarakat umum. Ada judul dan topiknya, kita ambil adalah tutorial pembuatan video pembelajaran menggunakan Zoom. Tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran selesai, peserta mampu membuat video pembelajaran dengan menggunakan Zoom. Kemudian peserta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Durasinya rencananya tutorial ini adalah 3 menit. Penulisnya kami berdua, Herudin dan Pak Hamzah Haspat dari Poltekkes Makassar. Kemudian di bawahnya harusnya ada pengkaji materinya, ada pengkaji medianya. Ya. Kemudian garis besar isi medianya, kompetensinya adalah program untuk membuat video pembelajaran, kemudian video pembelajaran menggunakan Zoom. Kemudian indikatornya adalah memahami program membuat video. Kemudian yang kedua adalah membuat video pembelajaran menggunakan Zoom. Kemudian pokok materinya adalah program membuat video, kemudian video pembelajaran dengan Zoom. Kemudian latihan tesnya itu langsung praktek ya. Jadi praktek membuat video menggunakan Zoom. Kemudian jabaran materinya ada program membuat video pembelajaran dengan mudah, kemudian video pembelajaran record screen dan webcam. Kemudian yang ketiga adalah membuat video menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian yang keempat adalah bagaimana mengekspor dan membuka video yang telah dibuat. Jadi ini tutorial yang rencana kita akan buat. Kemudian naskahnya seperti ini ya. Nanti akan muncul opening, ada logo identitas videonya, kemudian ada audionya, termasuk di dalamnya adalah ada instrumen musiknya. Medium, durasinya selama 30 detik untuk opening. Kemudian untuk pembukaannya ada visualnya, ada medium shoot-nya, kemudian dilengkapi dengan audio, ada instrumen musik yang low, kemudian ada narator. Kemudian durasinya selama 60 detik. Kemudian isinya visualnya diambil secara long shoot, medium shoot, dan close up. Jadi instrumen musiknya low, naratornya ada high. Kemudian durasinya 165 detik. Nah, untuk penutup itu ada visualnya medium shoot, kemudian audionya, instrumen musiknya low, naratornya high, kemudian durasinya 15 detik, sehingga kalau ditotalkan itu 3 menit ya. Siap. Lanjut lagi. Nah, ini videonya bisa ya? Siap. Singkat saja ya, Bapak Ibu, kita seperti apa ya? Suaranya tidak keluar, ya. Pak. Yang seperti ini, di mana Bapak Ibu tinggal memanfaatkan slide presentasi, kemudian aplikasi Zoom dan koneksi internet, kemudian Bapak Ibu bisa membuat
video pembelajaran seperti ini. Konsep dari video pembelajaran ini adalah menjelaskan materi pembelajaran melalui slide presentasi, kemudian slide presentasi dan video penjelasan Bapak Ibu itu direkam secara bersamaan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di sini gambar Bapak Ibu dapat dinonaktifkan dengan menonaktifkan kamera ataupun diatur ukurannya, diperkecil dan diperbesar sesuai dengan kebutuhan ataupun digeser ke sisi kiri, kanan, dan atas ataupun bawah. Nah, terkait bagaimana cara menggunakan ataupun membuat video pembelajaran seperti ini Bapak Ibu, mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Sekira lanjut ya. Sekira nanti ya, saya lanjut lagi ya, itu contoh tutorial yang kita buat dalam waktu 3 menit. Kemudian ini terkait lagi dengan tugas kemarin, ada yang secara apalagi namanya kantor dan ada secara umum. Nah, kalau secara umum terdiri dari rancangannya, tutorial membuat video pembelajaran menggunakan Zoom, kemudian ada sinopsisnya. Ya, tutorial ini, kemudian ada naskahnya seperti itu ya. Oke. Baik, itu untuk tugas pertama terkait dengan rancangan. Nah, untuk terkait dengan yang tugas kedua adalah evaluasi rancangan, sekira boleh saya berbagi dengan Pak Hamsar. Pak Hamsar yang menyampaikan. Silakan Pak Hamsar. Baik, izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, terkait dengan rancangan tadi, kemudian kita menindaklanjutinya dengan membuat evaluasi rancangan tutorial membuat video pembelajaran. Mestinya kami belum perlu membantu videonya. Nanti setelah evaluasi rancangannya baru membuat videonya, tapi kebetulan ada jadi ditampilkan. Nah, ada pun konsep dari evaluasi yang akan kami desain evaluasi ini dalam bentuk paket dengan skala segmen, yaitu pilihan jawaban ya atau tidak. Kisi-kisi instrumen ini berisi pertanyaan terkait kesesuaian rancangan dengan produk. Kesesuaian rancangan dengan produk yang akan dikembangkan. Kemudian strategi pengumpulan instrumen ataupun penyebarannya kita menggunakan Google Chrome, dan instrumen itu sendiri terlampir atau dapat scan QR pada presentasi ini. Nah, ini screenshot dari instrumen yang kami coba sebarluaskan menggunakan Google Form, terisi dari sampel kemudian identitas dari instrumen itu sendiri yang kita sesuaikan dengan rancangan sebelumnya. Nah, ini sedikit pertanyaan. Ini simpel saja Bapak Ibu. Pada prinsipnya setidaknya ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa dimasukkan untuk evaluasi rancangan yang telah Bapak Ibu ataupun yang telah kami susun. Mungkin cukup sekian terkait dengan pemaparan tugas kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamsar. Baik Bapak Ibu, itu hanya sekilas tugas yang kami buat terkait dengan rancangan dan evaluasi. Ya, baik Bapak Ibu, waktu kita ini tidak ada sesi tanya jawab ya, karena waktu kita sudah pukul 9.56. Nah, untuk itu saatnya kita memasuki acara penutupan kegiatan kita. Telah hadir bersama saya Ketua APTPI Wilayah Indonesia Timur, ada Bapak Bahtiar, SPD MSI. Untuk kegiatan penutupan pada hari ini kami persilahkan kepada Bapak Ketua APTPI Wilayah Indonesia Timur untuk memberi
arahan dan sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman PTP sekalian yang ada di ruangan maupun yang ada di Zoom. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menuntaskan kegiatan kita di teknik perancangan. Alhamdulillah kurang lebih bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan sama-sama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bidang Kelautan dan Bidang Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi dan Komunikasi. BPKPTK. Kita sini kan bisa hafal juga. Ya kemarin bikin surat ulang-ulang jadinya apa? Ya, permohonan maaf sekaligus dari beliau kepada teman-teman sekalian karena kepala balai tidak sempat menutup pada kesempatan ini. Ya, salam hormat dari beliau untuk kita semua. Kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman PTP, khususnya teman PTP di KPTK ya, yang sangat mensupport mendukung kegiatan kita. Kemudian teman-teman PTP dari BPGP Sulsel juga, ya. Kemudian teman-teman yang secara mandiri bersedia hadir di Makassar ya, ada dari Kalimantan, dari Sulawesi Utara, itu ya yang berasal dari luar Makassar. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kami mengundang banyak menyiapkan tempat di sini, cuma yang akhirnya hadir ya dari luar Makassar hanya sekitar 10 orang. Ya, ini kami sangat memaklumi, terutama dengan teman-teman yang ada di BPGP dan BGP. Ya, pada saat kami mengirimkan surat, ya kebanyakan yang masuk itu permohonan maaf ya, terutama dari BGP dan BGP ya, karena kondisi sekarang ini masih transisi ya dari perubahan lembaga yang lama menjadi BGP ataupun BGP. Kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang ada di ruang Zoom ya, yang sangat aktif berpartisipasi dari pertama. Dari yang melakukan registrasi sekitar 500-an peserta, namun yang ikut, ya kalau saya lihat sekitar 400 peserta ya, yang berasal dari seluruh Indonesia dan berbagai kementerian. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama, ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di forum-forum yang lainnya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tak lupa kami dari penyelenggara ya, yang di sini pesertanya itu sekaligus merangkap sebagai panitia ya, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua jikalau dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kesalahan ya, ada kekurangan ya, sehingga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu contoh kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan ya atau BIMTEK, sehingga mungkin pada kesempatan yang lain ya kita dari berbagai instansi, berbagai kementerian mungkin bisa berkolaborasi lagi, misalnya dari Kemenak membuat kegiatan semacam ini ya, apalagi seperti dikatakan narasumber kita tadi, kalau kita ingin lebih bagus lagi melibatkan perguruan tinggi ya, sehingga bisa masuk dalam kategori diklat ya, karena kalau kita di sini ya mungkin hanya sebatas BIMTEK saja ya, karena bukan sebagai lembaga diklat ya, karena itu
Ya, kalau misalnya kita melakukan kegiatan seperti ini, kita bisa berkolaborasi ya. APTP siap memfasilitasi. Ya, kita sudah punya juga salah satu narasumber dari perguruan tinggi ya, kalau misalnya di Makassar dari UNM misalnya, mungkin pada kesempatan berikut bisa kita lebih jauh lagi bentuk kerjasamanya ya, misalnya mereka sebagai penyelenggara atau bagaimana ya, sehingga sertifikat yang dikeluarkan itu bisa dinilai sebagai sebuah akreditasi ya. Saya kira demikian Bapak sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Ya, sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama berdoa. Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas kita yang khususnya sebagai PTP, sehingga menjadi PTP yang sukses ya, angka kreditnya lancar ya, meskipun ini bukan tujuan akhir seperti yang dikatakan oleh narasumber kita ya, yang selalu membuat kegiatan itu arah selalu mengangkat kredit ya. Meskipun pada akhirnya ya, itu juga nanti yang akan dinilai oleh baik oleh atasan kita maupun oleh tim penilai ya. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Demikian Bapak sekalian, dan kurang yang memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada Ketua APTP Intim Bapak Bahtiar. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga kita dapat bersua lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PTP. Salam PTP. Ya. Iya. Foto bersama ya. Baik Bapak Ibu yang berada di dalam ruangan, silahkan ke depan kita foto bersama. Tidak apa-apa, latar itu tadi, latar peserta juga. Ya.
Bapak Ibu mohon izin saya meeting.